Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian materi kita hari ini adalah perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, ini perlu dipahami ya, perlu diperhatikan. Nanti ketika Ibu menjelaskan materi, jika ada yang perlu dicatat, silakan dicatat, karena di akhir pembelajaran ini nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, dari itu sekiranya nanti ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan pertanyaan. Sebelum masuk ke dalam materi, sebaiknya kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, jadi pada masa Bani Abbasiyah ini perkembangan dan kemajuan sangatlah pesat, sehingga lahirlah ilmu-ilmu dalam agama Islam. Yaitu yang pertama adalah ada ilmu hadis. Ilmu hadis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis, baik itu dari isi, dari sanad, dari perawinya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat itu juga muncullah ilmuwan-ilmuwan atau ahli-ahli hadis dengan karya-karyanya yang terkenal, yaitu yang pertama adalah ada Imam Bukhari. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 194 Hijriah, dan kemudian karyanya yang berjudul Al-Jami'us Sahih dan terkenal dengan Sahih Bukhari. Nah, kemudian yang kedua adalah ada Imam Muslim. Beliau wafat pada tahun 216 Hijriah di Naisabur. Kemudian karyanya adalah Kitab Jami'us dan terkenal dengan Sahih Muslim. Kemudian selanjutnya ada Abu Dawud dengan kitab hadisnya yang berjudul dengan Sunnah Abu Dawud. Selanjutnya ada Ibnu Majah dengan kitab hadisnya Sunan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya ada At-Tirmizi sebagai kitabnya Sunan At-Tirmizi. Nah, beliau-beliau inilah ilmu-ilmu hadis yang terkenal pada masa saat itu. Kan sering kita melihat hadis itu yang tertulis hadis riwayat Imam Bukhari, At-Tirmizi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilmu tafsir. Apa sih itu ilmu tafsir? Nah, jadi ilmu tafsir ini adalah ilmu yang mempelajari makna atau kandungan yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an, sebab turunnya Al-Qur'an atau asbabun nuzul, kemudian hukum-hukum dan lain sebagainya. Kemudian pada masa saat itu terdapat ahli tafsir yang antara lain ada Abu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Qur'an Nuzul Azim sebanyak 30 juz, dan Abu Muslim Muhammad bin Bahar Isfani atau Mu'azzilah dengan tafsirnya yang berjumlah 14 jilid. Nah, selanjutnya ada ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang terdapat dalam agama Islam, baik yang diperbolehkan, yang disunahkan, yang diwajibkan atau yang dimakruhkan, dan yang diharamkan dalam agama Islam. Nah, ini semua yang berkaitan dengan kehidupan agama Islam dipelajari dalam ilmu fikih. Kemudian ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada. Kemudian sebab asal hukumnya dan ketentuan-ketentuannya yang berdasarkan Al-Qur'an ataupun hukum dalam hadis. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham dari apa yang Ibu jelaskan? Silahkan dipertanyakan sebelum Ibu tutup, sebelum Ibu memberikan pertanyaan. Jika tidak ada, maka pembelajaran kita hari ini Ibu tutup. Nah, nanti pertanyaan Ibu kasih di grup WhatsApp. Nah, dikerjakan secara individu, ditulis tangan dengan rapi, nanti dikirim ke WA Ibu sampai batas waktu pukul 4 sore.
Nah, cukup jelas. Nah, setelah itu dipahami materi untuk yang minggu depan, yaitu tentang perkembangan pada masa Bani Umayyah. Nah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.